Okey, mengucap 2 kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat. Itu saya tak belajar lah. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap 2 kalimah syahadat, mana boleh? Adanya pengungsi Rohingya di Aceh masih menjadi persoalan Indonesia hingga kini. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi UNHCR Indonesia mengatakan sudah ada 1000-an pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Pemerintah mau tak mau harus menangani pengungsi yang sudah menginjakkan kaki di Aceh karena Indonesia juga terikat dengan norma-norma internasional. Meski demikian, Indonesia juga harus menjaga keamanan dari sindikat penyelundup manusia. Namun, karena sindikat penyelundup bekerja lintas perbatasan, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan dengan kerjasama regional, terutama ASEAN. Permasalah etnis Rohingya ini sangat meresahkan berbagai negara di ASEAN. Benarkah etnis Rohingya bagian daripada propaganda elit global untuk menghancurkan suatu negara? Inilah sisi lain dari kejanggalan-kejanggalan pengungsi Rohingya. Halo semua, kembali lagi di channel Social Lab. Kali ini kita akan membahas tentang etnis Rohingya merupakan kaum munafik. Apakah benar propaganda dari elit global? Jika memang benar etnis Rohingya dibantai habis-habisan di Myanmar karena mereka beragama Islam, lalu kenapa mereka tidak berjihad? Bukankah mereka manusia yang kuat dan suka memberontak, padahal mereka sendiri sudah mengklaim bahwa mereka asli pribumi Myanmar? Dan juga jika dipikirkan, selemah apapun umat Islam, pasti mereka akan melawan demi agama dan bangsa sekalipun harus mati. Apakah mereka tidak mengerti konsep jihad? Atau jangan-jangan mereka bukan Muslim, melainkan munafik? Ada unsur permainan politik. Yang seharusnya bertanggung jawab atas etnis Rohingya adalah pemerintah Myanmar sendiri, bukan negara lain. Faktanya mereka sudah dibuatkan tempat tinggal mewah, namun mereka malah keluar dengan sengaja dari negaranya sendiri. Disadari bahwa penjajahan adalah kata lain dari hak asasi manusia. Hancurkan agamanya dari dalam, hancurkan moralnya dari pendidikan, hancurkan negaranya dari ekonomi, hancurkan kepercayaan rakyatnya dari politik, hancurkan persaudaraannya dari propaganda media. Rahasiakanlah sesuatu itu dengan cara tidak merahasiakannya. Apakah ini yang disebut penjajahan gaya baru? Dan apa tujuan mereka sebenarnya? Jika memang benar mereka terusir, lalu terdampar dan membawa identitas sebagai orang yang beragama Islam, lalu kenapa mereka tidak membawa Al-Quran untuk dibaca, dan kenapa keislamannya tidak ditampakkan, justru malah jauh dari kata seorang Muslim pada diri mereka. Kasus Rohingya ini tidak ada sedikit pun tanda-tanda keislaman, yang ada malah sifat-sifat yang jauh dari kata Islam, rakus, tidak bersyukur dan tidak ada rasa terima kasih. Apakah ini propaganda atas nama agama? Dan apakah dengan cara ini mereka menghancurkan negara-negara Islam? Seperti kasus Israel yang dulunya menjadi pengungsi di Palestina dengan membawa identitas Yahudi, faktanya sekarang pengungsi Rohingya yang dulunya ditolong dan diberi hak hidup, malah sekarang mereka berdemo dan minta tanah. Hal ini terjadi di Malaysia dan yang harus kita perhatikan adalah mereka membawa identitas Islam, namun jauh dari kata Islam,
Hal semacam ini tidak ada dalam sejarah bahwa umat Islam memberontak dan meminta-minta tanah demi kekuasaannya. Berhati-hatilah dalam membedakan mana Islam dan mana munafik. Dan harus diingat bahwa kejahatan propaganda yang paling ampuh adalah propaganda agama.